Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgaun Listanto dengan NPM 2022 107 15 205 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang web Bayangkara Food Temptation. 1. Proyek sponsor. Proyek ini disponsori oleh Bapak Dr. Andus Bambang Karsono selaku Rektor Universitas Bayangkara. 2. Business Need. Proyek ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman kepada pelanggan. 3. Business Request. Dengan menggunakan web pemesanan online ini, pengunjung kantin bisa memilih menu yang diinginkan tanpa harus antri. Fitur utama yang ada pada sistem ini. 1. Platform pemesanan. 2. Katalog menu yang interaktif. 4. Business value. Business value sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan intangible berupa peningkatan pengalaman pelanggan, reputasi brand, dan satunya keuntungan tangible berupa pengurangan waktu dan biaya operasional dan meningkatnya jumlah pesanan atau pendapatan dari penjualan. Di bagian BPNN dibagi menjadi dua, yaitu BPNN berjalan sebagai berikut. Pertama, pembeli datang ke tenan yang ada di kantin Universitas Bayangkara. Lalu pembeli memilih menu, kemudian setelah memilih menu, pembeli memesan makanan atau minuman ke penjual. Penjual melihat stok makanan atau minuman yang dipesan. Jika stok tersedia, pesanan akan dibuat. Jika tidak, pembeli harus memesan menu yang lainnya. Setelah pesanan dibuat, pembeli mendapatkan pesanan. Lalu, setelah mendapatkan pesanan, pembeli melakukan transaksi ke penjual. Dan yang kedua ada BPMN. BPMN usulannya sebagai berikut. Pertama, pembeli datang ke tenan yang ada di kantin Universitas Bayangkara. Lalu, pembeli scan barcode yang telah disediakan. Kemudian, sistem menampilkan halaman utama web. Lalu, user memilih menu. Setelah memilih menu, user menginput pesanan. Setelah menginput pesanan, user mengkonfirmasi pesanan. Lalu sistem menampilkan halaman konfirmasi pesanan. Kemudian, user harus mengisi data yang diminta. Jika sudah mengisi data, user bisa melakukan pembayaran. Tapi jika belum mengisi data yang diminta, user tidak bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem melakukan validasi, kemudian sistem meneruskan pesanan kepada penjual. Lalu penjual membuat pesanan. Kemudian setelah itu, pesanan selesai dibuat. Dan pembeli pun mendapatkan pesanan. Kemudian di bagian use case diagram, project ini memiliki dua aktor, yaitu pembeli dan penjual. Dengan fitur menu, include kategori, terus ada stok, kemudian ada keranjang, include dengan jumlah pesanan dan checkout, lalu yang terakhir ada kontak. Di bagian activity diagram, ada beberapa bagian. Salah satunya activity diagram menu. Pertama, pembeli harus scan barcode, lalu sistem menampilkan halaman utama web, kemudian pembeli memilih kategori yang ada di menu. Setelah itu, sistem akan menampilkan kategori yang dipilih. Setelah itu, ada activity diagram keranjang, lalu ada activity diagram update stock, dan terakhir
ada activity diagram melihat kontak. Di bagian sequence diagram ada beberapa bagian. Salah satunya sequence diagram menu. Pertama, pembeli scan barcode Bayangkara Food Temptation. Lalu sistem menampilkan halaman utama. Kemudian yang kedua, pembeli memilih kategori pada halaman utama. Lalu sistem memberi balasan pesan berupa menampilkan kategori yang dipilih kepada pembeli. Ketiga, pembeli memilih menu di halaman utama. Setelah memilih menu, pembeli menginput pesanan yang datanya akan disimpan pada tabel pesanan. Lalu, sistem akan validasi pesanan di bagian validasi. Kemudian, di sini ada sequence diagram keranjang, lalu ada sequence diagram update stok, dan yang terakhir ada sequence diagram melihat kontak. Di bagian kelas diagram, bentuknya seperti berikut. Ada bagian menu dengan atribut public makanan berat, tipe datanya string, kemudian ada public minuman, tipe datanya string, terus ada public makanan ringan, tipe datanya string, dengan memiliki operation public input, public tambah, dan public kurang. Di sini relasinya menggunakan dependensi ya, ke keranjang dan ke stok. Karena mereka saling tergantungan antara satu sama lain. Lalu di bagian state machine diagram ada beberapa bagian. Salah satunya state machine diagram menu. Pertama, pembeli harus scan barcode, kemudian validasi. Jika validasi berhasil, pembeli akan berada di halaman utama. Tetapi jika validasinya gagal, maka pembeli harus scan barcode ulang. Setelah itu, pembeli memilih kategori yang ada di menu, lalu menampilkan halaman kategori yang dipilih, dan terakhir, pembeli memilih menu yang tersedia. Kemudian ada state machine diagram keranjang, lalu ada state machine diagram update stock, dan terakhir ada state machine diagram melihat kontak. Di bagian deployment diagram ada node handphone dengan komponen user. Lalu ada node web server dengan komponen web Bayangkara Food Temptation. Kemudian di dalam package aktor ada dua node, yaitu pembeli dan penjual, dengan komponen yang sama, yaitu menggunakan. Lalu yang terakhir ada node exam, dengan komponen Apache sebagai web server, kemudian komponen MySQL sebagai database, dan yang terakhir komponen DB Bayangkara Food Temptation. Di bagian ERD bisa kita lihat entitas pembeli berelasi ke entitas menu menggunakan one to many, atau satu pembeli bisa memilih banyak menu, dan seterusnya. Kemudian di bagian ERM hampir sama dengan di bagian ERD sebelumnya, hanya saja lebih spesifik lagi. Contohnya di entitas pembeli. Mempunyai kolom nama pembeli dengan tipe data varchar 50, kemudian ada ID pembeli sebagai primary key dengan tipe data integer 15, kemudian ada nomor telepon dengan tipe data integer 15, kemudian ada email dengan tipe data varchar. Dan di bagian terakhir ada UI desain web Bayangkara Food Temptation sebagai berikut.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan dan kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.